Selamat datang di channel Saham Cuan, tempat di mana kita membahas saham-saham Indonesia dengan pendekatan fundamental mendalam. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Semoga pembahasan kali ini bisa memperkaya wawasan Anda, khususnya tentang PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau dengan kode saham HMSP. Video ini dibuat berdasarkan laporan keuangan Q3 tahun 2025 dan harga penutupan pasar pada tanggal 4 November 2025. Dan tentu, mohon tetap teliti dalam menafsirkan data karena mungkin saja ada perbedaan kecil pada angka-angka akibat rounding atau pembaruan data. Mari kita mulai perjalanan analisa kita untuk melihat bagaimana kondisi sebenarnya dari perusahaan besar yang sudah menjadi bagian dari sejarah industri rokok di Indonesia, Sampurna. Profil perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau lebih dikenal dengan Sampurna adalah salah satu perusahaan rokok tertua dan terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1913, Sampurna telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 abad. Perusahaan ini dikenal dengan produk-produk legendaris seperti Jisamswe, Sampurna Kretek, dan tentu saja Amilt yang menjadi salah satu rokok putih paling populer di Indonesia. Sampurna bukan hanya perusahaan rokok, ia adalah simbol dari evolusi industri tembakau Indonesia. Saat ini, HMSP berafiliasi dengan PT Philip Morris Indonesia dan merupakan bagian dari Philip Morris International, perusahaan rokok multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Dengan hubungan ini, HMSP mendapat akses terhadap jaringan global, riset serta manajemen yang lebih modern, namun tetap mempertahankan karakter lokal dalam operasionalnya. Secara operasional, HMSP mengelola 7 fasilitas produksi yang tersebar di Indonesia dan bermitra dengan 38 mitra produksi sigaret atau MPS. Melalui sistem kemitraan ini, perusahaan mampu menekan biaya produksi, memperluas lapangan kerja dan menjaga fleksibilitas operasional di tengah perubahan regulasi industri rokok. Distribusi produk dilakukan melalui 106 kantor penjualan yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan hingga kawasan timur Indonesia. Model distribusi ini memungkinkan Sampurna memiliki jangkauan pasar yang hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi kepemilikan, Philip Morris Indonesia menguasai sekitar 92,4% saham HMSP. Artinya, sebagian besar kebijakan strategis perusahaan akan mengacu pada visi jangka panjang dari grup global tersebut. Sementara 7,5% sahamnya dimiliki oleh publik yang menjadi free float di bursa. Secara keseluruhan, HMST adalah perusahaan dengan model bisnis defensif, merek kuat, dan distribusi luas. Namun, ia juga beroperasi dalam industri yang memiliki resiko regulasi tinggi, terutama dari kebijakan cukai dan isu kesehatan masyarakat. Sorotan kinerja Q3 2025. Kita masuk ke kinerja terbaru. Berdasarkan data Q3 tahun 2025, HMSP menunjukkan performa yang cukup solid di tengah tekanan industri. Pendapatan atau revenue trailing 12 months TTM tercatat sebesar 113 triliun rupiah dengan laba bersih 5,93 triliun rupiah. Secara kuartalan, gross profit margin berada di 17,53%, operating profit margin 6,08%, dan net profit margin mencapai 8,34%. Artinya, dari setiap Rp100 penjualan, HMSP masih mampu mempertahankan laba bersih sekitar Rp8, angka yang sangat sehat untuk industri yang sangat padat cukai. Menariknya,
EPS HMSP saat ini berada di kisaran Rp51 per lembar saham, meningkat sekitar 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, secara tahunan, pendapatan masih mengalami sedikit penurunan, sekitar minus 6,7% YoY, akibat tekanan permintaan dan kenaikan tarif cukai. Meskipun demikian, saham HMSP telah menunjukkan pemulihan harga yang cukup signifikan. Dalam 3 bulan terakhir, harga sahamnya naik sekitar 71% dan secara year to date sudah mencatatkan kenaikan lebih dari 43%. Harga saham pada 4 November 2025 ditutup di sekitar Rp910 per lembar saham, mendekati level tertingginya dalam 52 minggu terakhir di Rp925. Bandingkan dengan titik terendahnya di Rp496, artinya saham ini sudah naik lebih dari 80% dari titik terendah tahunannya. Kenaikan ini mungkin besar mencerminkan revaluasi pasar terhadap kinerja Q3 dan kebijakan dividen besar yang diumumkan pertengahan tahun 2025. Profitabilitas dan efisiensi. Sekarang kita bedah lebih dalam tentang efisiensi dan profitabilitas HMSP. Return on equity HMSP berada di 22,56%. Ini angka yang sangat kuat. Artinya, setiap Rp100 modal pemegang saham mampu menghasilkan laba sekitar Rp22 per tahun. Return on assets berada di 12,38% dan return on capital employed atau ROCE mencapai 26,98%. Ini menandakan bahwa HMSP adalah perusahaan yang sangat efisien dalam menggunakan aset dan modalnya untuk mencetak keuntungan. Lalu bagaimana perputaran asetnya? Aset turnover HMSP mencapai 2,44 kali, menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset dapat menghasilkan Rp2,5 pendapatan dalam setahun. Sementara days sales outstanding hanya 16,7 hari, artinya perusahaan cukup cepat dalam menagih piutang. Days inventory sebesar 83,6 hari menunjukkan tingkat persediaan wajar untuk skala distribusi nasional. Days payables outstanding 25,3 hari sehingga cash conversion cycle berada di sekitar 74,9 hari. Dengan kata lain, dari membeli bahan baku hingga mendapatkan uang tunai dari penjualan butuh waktu sekitar 2,5 bulan. Angka ini tergolong efisien, menandakan manajemen modal kerja yang sangat baik. HMSP memang bukan perusahaan dengan pertumbuhan tinggi, tetapi efisiensinya, stabilitas labanya, dan kekuatan brand menjadikannya mesin kas yang konsisten. Cocok bagi investor yang fokus pada income investing. Neraca dan solvabilitas. Sekarang kita beralih ke neraca keuangan. Total aset HMSP pada Q3 2025 mencapai Rp47,9 triliun, sementara total liabilitasnya sebesar Rp21,6 triliun. Ini berarti rasio total liabilitas terhadap ekuitas hanya 0,82, menunjukkan struktur keuangan yang sehat dan konservatif. Debt to equity ratio hanya 0,02, hampir tanpa utang. Long term debt to equity juga sangat kecil, 0,01. Perusahaan pada dasarnya bebas utang dengan posisi kas yang sangat kuat. Kas setara kas HMSP mencapai Rp4,1 triliun. Dan interest coverage ratio lebih dari 200 kali. Artinya laba operasi HMSP bisa membayar beban bunga hingga 200 kali lipat. Jelas, risiko gagal bayar hampir tidak ada. Current ratio 1,78 yang berarti aset lancar lebih besar hampir 2 kali lipat dari kewajiban lancar. Quick ratio memang hanya 0,61 karena persediaan rokok cukup besar, namun tetap dalam batas aman. Dari sisi neraca, HMSP berada pada posisi yang sangat solid. Manajemen memegang prinsip konservatif, menjaga neraca ringan, dan membayar dividen besar, tipikal perusahaan dengan arus kas yang sudah matang. Arus kas dan dividen. Mari kita bahas aliran kas, jantung dari setiap bisnis. Dalam 12 bulan terakhir, cash from operation tercatat Rp1,6 triliun. Sementara cash from investing menunjukkan aktivitas positif sekitar Rp3,2 triliun. Dan cash from financing negatif sebesar
6,7 triliun rupiah karena pembayaran dividen besar. Capital expenditure atau belanja modal sekitar 1 triliun rupiah per tahun. Dan meskipun free cash flow TTM terlihat sedikit negatif sekitar 44 miliar rupiah, namun free cash flow kuartalan menunjukkan angka positif yang cukup besar, sekitar 3,9 triliun rupiah. Artinya, arus kas HMSP masih stabil dan sehat, hanya timing pencatatan yang menyebabkan fluktuasi. Sekarang kita masuk ke bagian favorit investor, dividen. HMSP dikenal sebagai salah satu pembagi dividen terbesar di Indonesia. Dividen per saham tahun 2025 sebesar Rp56,2 per lembar saham dengan payout rasio sampai 108,66%. Ya, payout rasionya memang lebih dari 100%, artinya perusahaan membagikan dividen lebih besar dari laba bersihnya. Tapi ini bukan hal baru bagi HMSP. Mereka sering menggunakan cadangan kas yang besar untuk menjaga konsistensi dividen. Dengan harga saham sekitar 910, dividen yield HMSP mencapai sekitar 6,18%. Ini sangat menarik bagi investor income yang mencari cash flow stabil setiap tahun. Dengan neraca yang sehat, arus kas operasi yang kuat, dan dukungan dari induk perusahaan global, kemampuan HMSP membayar dividen di masa depan masih sangat tinggi. Masuk ke bagian valuasi saham, sekarang kita bahas valuasi. Berapa mahal atau murah HMSP saat ini? Berdasarkan data per 4 November 2025, PER TTM berada di 17,84 kali, PBV sekitar 4,03 kali. Price to Sellers Ratio di 0,94 kali, dan EV by EBITDA sebesar 11 kali. Kalau kita bandingkan dengan rata-rata sektor consumer goods, HMSP berada di posisi tengah, tidak murah tapi juga tidak mahal. Valuasi ini mencerminkan persepsi pasar terhadap stabilitas bukan pertumbuhan tinggi. Dengan ROE 22,5%, wajar jika pasar memberi valuasi premium sekitar 4 kali book value. Namun, bagi investor value, PBV tinggi ini bisa dianggap mahal jika tidak diimbangi pertumbuhan laba yang konsisten. Secara earnings yield, HMSP memberikan sekitar 5,6% per tahun, belum termasuk dividen yield di atas 6%. Jika kita gabungkan keduanya, total yield yang diterima investor mencapai lebih dari 11%, sebuah return yang sangat layak untuk saham defensif. Dalam konteks jangka panjang, HMSP lebih cocok diposisikan sebagai saham pendapatan atau income stock dibandingkan saham pertumbuhan. Nilainya stabil, labanya solid, dan dividennya besar. Masuk bagian risiko dan tantangan, setiap bisnis punya risikonya, begitu juga HMSP. Pertama, risiko utama adalah kenaikan cukai rokok. Setiap tahun pemerintah menaikkan tarif cukai sebagai upaya pengendalian konsumsi. Kenaikan ini langsung memukul margin laba karena perusahaan tidak bisa sepenuhnya meneruskan beban cukai ke konsumen. Kedua, risiko regulasi dan reputasi. Produk tembakau selalu berada di bawah sorotan isu kesehatan publik. Kebijakan iklan, promosi, hingga penjualan semakin ketat. Jika regulasi makin ketat, pertumbuhan volume penjualan akan semakin lambat. Ketiga, perubahan preferensi konsumen. Generasi muda kini cenderung lebih sadar kesehatan, bahkan mulai beralih ke produk alternatif seperti vape atau nikotin bebas asap. Keempat, struktur kepemilikan. Dengan 92% saham dipegang oleh Philip Morris, saham HMSP cenderung kurang liquid, dan keputusan strategis sepenuhnya berada di tangan induk. Investor publik lebih berperan sebagai penerima dividen, bukan penentu arah bisnis. Namun di sisi lain, kepemilikan besar oleh induk juga memberikan jaminan stabilitas karena strategi bisnis jangka panjang dikelola dengan sangat hati-hati. Masuk bagian katalis positif dan prospek, mari kita lihat sisi terang dari HMSP. Beberapa katalis positif yang bisa mendorong harga saham ke depan antara lain, 1. Stabilisasi laba kuartalan setelah periode penurunan. 2. Kebijakan dividen yang menarik yang menjaga minat investor jangka panjang. 3. Efisiensi biaya produksi dan distribusi, terutama dari jaringan MPES. Keempat, kemungkinan stabilisasi cukai jika pemerintah mulai mempertimbangkan dampak ekonomi industri tembakau. Selama HMSP mampu mempertahankan margin dan volume, serta menjaga arus kas positif, valuasinya akan tetap bertahan di level premium. Masuk ke bagian terakhir, yaitu skenario dan kesimpulan investasi. Untuk menutup analisa, mari kita lihat 3 skenario. Pertama, skenario terbaik atau best case. Jika permintaan stabil,
cukai tidak naik terlalu tinggi dan margin meningkat, maka HMSP bisa mempertahankan pertumbuhan laba. Harga saham berpotensi naik hingga kisaran 1.000–1.100 dengan yield dividen tetap menarik. Kedua, skenario dasar atau base case. Pendapatan stagnan, laba stabil namun dividen tetap tinggi. Dalam skenario ini, HMSP cocok untuk investor konservatif yang mencari cash flow rutin. Ketiga, skenario terburuk atau worst case. Cukai naik tajam dan volume turun. Dalam skenario ini, laba bisa tertekan dan valuasi bisa terkoreksi ke kisaran 700 hingga 750 rupiah. Namun karena HMSP punya neraca kuat, risiko jangka panjangnya tetap rendah. Secara keseluruhan, HMSP bukan saham untuk spekulasi jangka pendek, tapi untuk investor yang fokus pada dividen stabil, neraca kuat dan bisnis yang tahan krisis, saham ini layak dipertimbangkan sebagai bagian dari portofolio defensif. Baik, kita sudah sampai di akhir analisa Banjang ini. Hari ini, kita telah melihat bahwa PT Hanjaya Mandala Sampurno Tbk adalah perusahaan dengan posisi keuangan yang sangat solid, manajemen konservatif dan reputasi yang tak teragukan lagi di industri rokok. Meski menghadapi tantangan regulasi dan perubahan gaya hidup konsumen, HMSP tetap menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa. Dividen besar, kas kuat, dan efisiensi tinggi menjadikan HMSP salah satu saham defensif terbaik di sektor consumer goods Indonesia. Bagi investor jangka panjang, saham ini bisa menjadi fondasi stabil di portofolio. Bagi investor jangka pendek, momentum kenaikan harga belakangan ini bisa menjadi peluang, asalkan tetap disiplin pada manajemen risiko. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham berikutnya di channel Saham Cuan. Tulis juga di kolom komentar saham apa lagi yang ingin Anda bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga cuan yang Anda dapatkan penuh keberkahan.